Merdeka! Masih dalam momen perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-78, Benu ajak food lover untuk tetap mencintai kuliner tanah air seperti incaran Benu kali ini. Pekan ini Benu berburu makanan tradisional kota santri alias Gresik. Apa saja kuliner khasnya? Ikuti Benu ya! Berbicara soal nasi khas Gresik, sajian ini pasti menjadi incaran nomor 1. Nasi yang disajikan dengan aneka lauk dikenal dengan nama sego krawu alias nasi krawu. Walaupun nasi krawu merupakan makanan yang kondang disebut sebagai hidangan khas Gresik, namun menurut beberapa penjual dan warga Gresik, hidangan nasi nan lezat ini ternyata diperkenalkan oleh orang-orang Madura yang merantau ke Gresik dan akhirnya menetap di Gresik. Lambat laun sajian ini pun dikenal sebagai kuliner khas Gresik. Ada banyak penjual sego krawu di Gresik, namun pilihan Benu jatuh pada nasi krawu Bu Marjani. Nasi krawu ini punya 2 cabang, yang Benu kunjungi adalah pusatnya. Sebelum cicip-cicip, Benu mau ngobrol dulu sama Mbak Fatia. Mbak Fatia, itu di depan ada tulisannya nasi krawu Bu Marjani. Iya. Bu Marjani itu siapa, Mbak? Itu nenek saya, Mbak. Beliau jualannya dari tahun berapa dulu, Mbak? Dari dia muda, beliau muda, masih muda ya. Beliau meninggalnya umurnya berapa? 80 tahunan. Ini sebenarnya nasi krawu itu cerita awalnya gimana tuh, Mbak? Ini kan ciri khas Gresik ya. Ceritanya sih, yang masak pertama itu dari Madura, orang Madura yang hijrah ke Gresik gitu. Oh gitu. Buka dari jam? 5 sampai jam 8 malam. Penasaran kenapa hidangan ini dinamakan nasi krawu? Konon karena cara mengambil dan menyajikan lauk pauknya dikerawuk-kerawuk menggunakan tangan seperti ini. Makanya nasi ini dikenal dengan sebutan nasi krawu. Lauk pauk nasi krawu beragam. Ada serundeng dengan 2 warna, merah dan coklat. Serundeng berwarna coklat bercita rasa manis, sedangkan serundeng warna merah lebih condong ke pedas. Selain serundeng, diberi juga bubuk mangut kelapa yang terbuat dari kelapa sangrai dan dicampur dengan kluwek. Selanjutnya ada sambal krawu yang terbuat dari cabai, petis, serta terasi. Nah, ini yang bikin muantap. Suiran daging sapi dan jeroannya yang gurih, ditaburkan pula bawang putih goreng di atasnya. Wena epol. Kalau mau ditambah lauk yang lain, juga boleh food lover. Tidak hanya nasi krawu saja, hidangan yang terbuat dari sayuran ini juga menjadi andalan di nasi krawu Bu Marjani. Ini dia sayur menir. Sayur menir juga merupakan kuliner khas Gresik. Benu juga akan mencicipi semur usus yang menggoda selera ini. Monggo icip-icip food lover. Ini dia food lover, nasi krawu Bu Marjani. Beliau udah wafat dan dilanjutkan oleh putu-putunya. Putu-putunya. Ini masak krawu itu seperti ini nih. Nah, ini ada semur usus. Cakep ya. Kita isi aja langsung ya. Rahasia cita rasa gurih manis sedap dari daging suwir dan jeroan nasi krawu tak lepas dari proses memasak yang sempurna. Setiap kali memasak daging suwir, Mbak Fatia membutuhkan 40 kg daging sapi dan 40 kg jeroan. Bumbu dan cara masak daging sapi dan jeroan kurang lebih sama ya food lover, tapi untuk dagingnya dimasak terpisah. Daging sapi pertama-tama akan dicuci hingga bersih, kemudian direbus selama kurang lebih 4 jam hingga daging matang dan tekstur daging sedikit mengeras. Tekstur daging yang agak keras memudahkan ketika daging akan disuir-suir nanti. Setelah 4 jam, daging akan diangkat. Kaldu sisa rebusan daging tidak dibuang. Kuah kaldu ini akan digunakan untuk kuah semur usus. Semua daging sapi akan disuir-suir seperti ini. Tahap selanjutnya disiapkan bumbu untuk daging suwirnya, yang terdiri dari gula, garam, kecap, dan bumbu halus terbuat dari bawang putih, asam, dan ketumbar. Ada juga daun bawang, bawang merah, dan bawang putih yang akan digoreng terlebih dahulu. Ini berfungsi untuk memberi aroma yang kuat pada daging suwir. Setelah aroma wangi tercium, selanjutnya masukkan daging suwirannya. Bumbu halus, gula, garam, dan kecap juga ditambahkan. Aduk hingga tercampur rata, kemudian angkat. Daging suwir krawu pun siap disajikan.
Babatnya. Kalau untuk babat sama dagingnya ini memang agak condong sedikit manis tapi dominan gurih ya. Ini cakep banget, enak banget sama serundengnya. Ini serundeng sebagai pelengkap utamanya, makin gurih ya ketika mix sama daging dan jeroannya. Enak banget dapatnya, gurih banget, terus agak sedikit pedas. Ini sambalnya kalau sambal Madura itu memang ada macam-macam ya pedasnya. Ada yang pedas banget, ada yang pedasnya santuy. Ini kayaknya pedas banget ya. Kalau untuk nasinya sendiri sebenarnya nasi putih biasa ya. Nasi putihnya diperlakukan jadi biar tidak cepat basi. Tadi habis matang itu didinginin dulu, dikipas-kipas. Sama kayak di Jawa Barat ya. Jawa Barat itu modelnya gitu. Jadi nasinya adem, cocok banget ini. Tapi ketemu sama kuah yang hangat. Ini food lover. Menir ini sebenarnya sayur bening ya. Cuman isiannya beda. Kalau biasa sayur bening isinya kan ada jagung, ada segala macam. Kalau sambal pencitnya mau untuk nambah selera ya. Selera makan dia agak asam-asam karena semangga ya. Pedasnya tipis. Kalau mau yang sambal pedas banget ya ini. Ini tenanan nih, pedas banget. Kalau tekstur dari daging suwir tadi sama jeroan itu lembut ya, empuk banget ya ini. Biasa kalau jeroan kan kalau salah masak tuh agak bau. Ini enggak. Kalau bener bilang sih mirip bacem, tapi beda. Mumtaz. Selain pakai nasi kerawu, di sini juga menyediakan nasi semur usus, nasi menir belut, dan nasi Bali belut. Mumtaz semua pokoknya.